Ya, baik teman-teman, kita mulai ya pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah ya, hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat ya, insya Allah tanpa satu kurang apapun. Nah, teman-teman semuanya, hari ini merupakan pertemuan kita yang keenam ya. Jadi nanti kita masih ada satu pertemuan lagi untuk membahas kaitannya dengan teori-teori berkaitan dengan seminar proposal ini. Ya, jadi nanti teman-teman eh, kita bisa mengkaji ya, mendiskusikan, membahas kaitannya dengan teori-teori ini mulai dari bab 1 sampai bab 3 ya. Atau dalam proposal itu kan dari latar belakang ya sampai ke teknik analisis data gitu ya. Nah ini semuanya teman-teman harus kuasai ya. Dan insya Allah besok kalau misalkan waktunya cukup ya, Pak Arief juga akan menyampaikan kaitannya dengan instrumen penelitian ya. Karena instrumen ini menjadi satu hal yang nanti akan diujikan dalam ujian seminar proposal ya. Jadi sekali lagi teman-teman bahwa ujian Sempro dengan mata kuliah Sempro itu berdiri sendiri gitu ya. Jadi nanti teman-teman benar-benar harus menyiapkan ya, menyiapkan kaitannya dengan ujian Sempro itu mulai dari proposalnya ya sampai ke instrumen untuk pengambilan datanya. Ya. Nah, ini akan menjadi satu hal yang cukup prosesnya akan cukup panjang gitu ya. Jadi teman-teman kemarin sudah kita plottingkan kaitannya dengan dosen pembimbing. Nah, ini jadi mulai mulai pengumuman kemarin ya. Jadi teman-teman sudah bisa ini membuat grup ya dengan dosen pembimbing dan juga dengan peserta yang lain ya, peserta sempro yang lain, sehingga itu untuk mempermudah koordinasi dan termasuk mungkin ketika teman-teman semua nanti ingin mendalami atau teknik atau seminar proposalnya itu teman-teman ingin mendesain dengan konsep penelitian kualitatif ya ataupun PTK. Nah, itu nanti akan bisa banyak didiskusikan dengan dosen pembimbingnya begitu ya. Nah, ini Pak Arif lebih banyak mengakomodir kaitannya dengan kuantitatif ya, karena memang dalam satu semester itu memang rata-rata teman-teman banyak mengambil risetnya adalah berkaitan dengan kuantitatif itu sendiri ya. Jadi nanti kita bisa menyiapkan lebih lebih dalam ya. Dan ini sekaligus untuk wawasan juga ya teman-teman yang lain kaitannya dengan penelitian kuantitatif ini. Nah, baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mulai ya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan fokus pada proposal bagian kedua ya. Kalau di dalam bab skripsi itu dinamakan dengan kajian pustaka dan juga eh, metode penelitian begitu ya. Jadi nanti kita coba dua bab itu kalau cukup waktunya ya. Kalau tidak cukup nanti kita sambung berikutnya. Yang jelas dalam eh, apa? Sebentar. Nah, yang jelas eh, dalam proposal ini ya, ini Pak Arief tunjukkan. Jadi kurang lebih komponennya ada bagian-bagian yang seperti ini, gitu ya. Nah, di sini kenapa tidak Pak Arief sebut bab ya? Karena di dalam buku panduan itu, dalam seminar, dalam proposal itu namanya bukan bab ya. Karena dia berjalan secara mengalir gitu ya. Kalau dalam proposal itu seperti itu. Nah, makanya Pak Arief memberikan codingnya adalah bahwa dia adalah proposal skripsi bagian kedua dan proposal skripsi bagian ketiga ya. Nah, ini apa?
nanti bisa menjadi salah satu tolak ukur. Nah, nanti kita akan mencoba bagian yang pertama, yaitu bagian proposal yang kedua, yaitu adalah berkaitan dengan kajian pustaka, penelitian relevan, ya, kaitan antar variabel, ya, kemudian ada kerangka pemikiran, dan juga yang terakhir adalah hipotesis penelitian, ya. Nah, ini adalah sub-sub, ya, sub-sub dari masing-masing proposal skripsi begitu, yang nanti teman-teman benar-benar harus menguasai apa sih yang harus dituliskan gitu ya, apa yang harus diuraikan, sehingga besok teman-teman waktu ujian ataupun teman-teman semua itu menjelaskan kaitannya dengan komponen ini, itu kalian mampu untuk mendeskripsikan gitu. Karena apa? Dari pengalaman Pak Arif waktu selama ujian, ya, selama menguji mahasiswa, yang sering banyak muncul adalah bukan pemahaman mereka kaitannya dengan isi di dalam subbab ini gitu. Jadi ketika seorang mahasiswa sedang ujian, itu ketika kita tanya kaitannya, Mbak, apa sih sebenarnya yang harus dituliskan dalam kerangka pemikiran gitu kan? Atau dalam buku panduan mungkin tulisannya akan kerangka pikir, kerangka berpikir, sama ya teman-teman, nggak usah, tidak perlu dipermasalahkan istilah itu. Yang jelas di situ adalah konsep pemikiran teman-teman semua kaitannya dengan riset ini, gitu. Nah, banyak yang muncul, ya, banyak yang muncul, banyak yang menjelaskan, banyak yang mendeskripsikan, ya. Kerangka pikir itu mereka tidak membuat secara mandiri, tetapi merujuk dari apa yang sudah dituliskan oleh kakak tingkat mereka. Gitu. Nah, jadi teman-teman, di sini ternyata apa? Apapun yang akan kalian tuliskan di dalam skripsi itu nanti, ternyata dampaknya akan sangat luar biasa, gitu ya. Kesalahan konsep isi di dalam skripsi yang sudah kalian tulis itu nanti, secara tidak langsung ya, tanpa kita ketahui, ternyata bisa jadi itu menjadi rujukan untuk adik tingkat kita. Iya kan? Nah, ini adalah sesuatu hal yang harus benar-benar dihati-hati, ya. Harus benar-benar dihati-hati karena apa? Kalau teman-teman semua mengungkapkan sebuah isi yang tidak sesuai, ya, atau komponen yang tidak sesuai, maka teman-teman semua ya akan menjadi kontributor ya dalam sebuah kesalahan konsep, ya. Nah, maka ini benar-benar harus didiskusikan ini dengan masing-masing dosen pembimbing gitu ya. Ya, karena apa? Mungkin di sini nanti Pak Arif menjelaskannya, memaparkannya akan begitu sangat mudah diterapkan gitu ya. Tetapi kita perlu ketahui bersama bahwa konsep riset teman-teman semua itu kan berbeda-beda. Nah, ini maka perlu membutuhkan treatment di masing individu. Makanya kita menunjuk satu dosen pembimbing itu karena salah satu tujuannya itu gitu. Ya, memfasilitasi teman-teman ketika teman-teman semua memiliki ide konsep yang pasti basisnya adalah kepribadian itu tadi, ya kan? Kan riset itu akan lebih dekat dengan kepribadian teman-teman semua. Nah, maka teman-teman semua ini harus benar-benar di warningnya Pak Arif ya, warningnya Pak Arif di situ, ya, karena bisa jadi juga kan teman-teman itu ketika di perpustakaan pasti akan melihat, oh ini sing bener, ini sing nilainya A dan sebagainya ya. Tetapi ingat dalam satu FKIP ya, ini Pak Arif mengatakan satu FKIP atau paling tidak ada di dalam prodi PGSD itu ada 13 dosen, ya kan? Ada 13 dosen yang mana di setiap ujian skripsi itu pastinya kan kita menilai suatu skripsi itu kan berdasarkan kondisi di masa itu ya, dan juga sesuai dengan tahap perkembangan keilmuan kita gitu ya. Nah, sebenarnya sebuah proses yang bagus ya. Sebenarnya proses yang bagus itu adalah dia mengalami peningkatan gitu ya. Jadi dari yang sebelumnya itu bukan menjadikan rujukan, jika tidak hanya menjadi apa ya,
bukan menjadi rujukan utama bahwa isinya harus seperti itu saja, tetapi harus kita diskusikan juga ya dengan dosen pembimbing, Pak, dengan konsep seperti ini apakah ini masih relevan gitu. Karena apa? Dunia ini kan semakin hari juga semakin berubah gitu ya. Semuanya berkembang gitu ya. Mungkin dulu yang tidak boleh sekarang malah menjadi boleh gitu ya. Karena apa? Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah, maka teman-teman semuanya pastikan ya komponen-komponen ini benar-benar dikuasai, benar-benar dipegang ya. Karena jujur ini tak kasih bocoran ya. Jadi Pak Arif kalau menguji skripsi itu Pak Arif tidak melihat seberapa besar keberhasilan riset kalian, bukan. Ya. Pak Arif malah justru lebih suka bertanya pada subkomponen seperti ini. Ya. Karena apa? Kalau dalam subkomponen seperti ini kalian sudah selesai, gitu ya. Kalian sudah menguasai, maka Pak Arif tidak akan mengkhawatirkan kaitannya dengan hasil. Ya. Pak Arif sudah tidak khawatir, nggak perlu saya cek apakah metode analisis datanya tepat gitu ya, atau mungkin hasilnya nanti dia signifikan atau tidak. Pak Arif sudah tidak akan berbicara itu kalau ya antara proposal bagian 1, 2, 3-nya itu sudah konsisten ya. Kalian tahu apa yang harus dituliskan ya. Nah, maka di situ teman-teman semuanya pemahaman kita kaitannya dengan subkomponen itu akan membuat sebuah konsep, dan ini yang selalu Pak Arif sampaikan bahwa inilah yang disebut dengan proses berpikir ilmiah ya. Kenapa dia disebut ilmiah? Karena dia sistemnya atau dia memiliki sifat sistematis ya. Karakteristik berpikir ilmiah itu sistematis, urut. Waktu menjelaskan urut, waktu menyampaikannya urut ya. Itu adalah konsep berpikir ilmiah ya. Jadi bukan bingung gitu ya, mau maju mundur tidak, tapi secara runtut ya. Dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum ya. Itu kan dalam bahasa Indonesia kan ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Ada juga deduktif induktif gitu ya. Nah, itu tergantung seni dari si penulisnya ya. Nah, maka di sini teman-teman harus sebagai pengantarnya ya Pak Arif menyampaikan itu karena tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa tujuan utama dari sebuah keberhasilan riset itu adalah salah satu yang bermakna adalah prosesnya. Sama waktu kita pembelajaran seperti ini ya, sebenarnya tujuan utamanya bukan nilainya gitu ya, tapi adalah kita membekali proses, membekali sebuah konsep ya, yang itu nanti akan bermanfaat ketika kalian sudah tidak berada di bangku perkuliahan gitu. Nah, langsung saja ya. Di sini Pak Arif akan membahas kaitannya dengan kajian pustaka ya. Untuk kajian pustaka sebentar kita ya. Oh ya, sambil nunggu teman-teman jangan lupa presensi di muka ya. Akan menjadi apa? Salah satu data kita. Oke. Nah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baik teman-teman semuanya. Oke. Dok, di luar dulu ya. Ayah baru ngajari. Jangan rame-rame dulu ya. Ya, nah Mbak ya sana sini.
Ya, baik. Ini yang pertama, Pak Arif ingin bertanya dulu ya ke teman-teman semua. Apa yang sudah teman-teman semua apa ya? Sudah teman-teman semua pahami kaitannya dengan kajian pustaka gitu. Silahkan dari siapa dulu yang mau menyampaikan pendapatnya. Apa sih yang sudah kalian teman-teman semua pahami kaitannya dengan kajian pustaka? Oke, Pak Arif ingin bertanya ke Mbak Adenola. Apa yang Mbak Adenola pahami tentang kajian pustaka? Oke, Mbak Aini. Mm-mm. Mm-mm. Oke, dideskripsikan kaitannya dengan variabel terikat dan variabel bebas ya. Kalau Mbak Aulia Rizka, setuju dengan pendapat Mbak Aini? Oke, Mbak Vivi Nurul Hidayati. Oke, Mas Hajar Kristiaji. Mbak Vivi mau menjawab, silahkan. Oke, Mas Hajar. Mbak Ika. Mbak Ika Hermening. Oke, Mbak Julia, silahkan. Hmm. Oh, oke. Ya, oke. Jadi teman-teman, ya, kaitannya dengan kajian pustaka, ya, eh, di sana kita sudah harus menjelaskan kaitannya dengan variabel bebas dan variabel terikat, ya. Nah, maka di situ kalau kita pahami semuanya bahwa di sana tugas kita adalah mendeskripsikan dari variabel-variabel tersebut, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau tadi sudah dijelaskan bahwa di sana harus punya variabel terikat dan variabel bebas, ya. Pertanyaan untuk Mbak Nur Hidayati adalah kalau variabel bebas dan variabel terikat, mana yang harus pertama kita tuliskan terlebih dahulu atau kita deskripsikan terlebih dahulu? Ya. Hmm. Kenapa variabel bebasnya? Karena topik yang akan dikembangkan, ya. Oke. Kalau menurut Mbak Rosalia,
Oke, kalau menurut Mbak Septiani Supriyati, enggak, maksud saya untuk yang tadi lo yang lebih yang awal dituliskan yang mana? Yang pertama dituliskan yang mana? Variabel yang dituliskan dulu yang mana? Oh, variabel terikat. Jadi beda ya dengan Mbak Nur Hidayati ya. Kenapa? Ya sama kan, variabel bebas juga mau diteliti kan? Alasan kita untuk penelitian. Oke, kalau Mbak Sri Lamara, silahkan. Hmm. Hmm. Karena target luarannya adalah variabel terikatnya gitu ya. Hmm. Oh gitu. Oke, yeah. Baik, terima kasih teman-teman semua atas jawabannya ya. Jika kita mendapatkan pertanyaan mana yang harus pertama kali kita tuliskan ya, kaitannya dengan variabel ini ya, maka variabel yang harus pertama kita tuliskan ya, tadi sudah tepat sesuai dengan jawaban terbanyak ya, yaitu adalah variabel terikatnya ya. Variabel terikatnya dulu, baru variabel bebas yang mendasari ya, baru variabel bebasnya. Nah, ketika kita ditanya alasan ya, ketika kita ditanya di alasan, maka sebenarnya kalau penelitian kita itu adalah basisnya adalah eksperimen ya, itu sebenarnya tujuan utamanya bukan kepada kemampuannya gitu ya, kemampuannya. Nah, ya ini teman-teman harus harus bisa membedakan ya antara penelitian eksperimen dengan penelitian PTK ya. Nanti Pak Arif bahas lebih lanjut ya. Nah, sebenarnya kaitannya dengan kenapa kita menuliskan variabel terikatnya dulu dengan variabel bebas ya. Karena solusi itu kan muncul setelah masalah ya kan. Kita punya masalah dulu baru menyampaikan solusinya gitu. Ya enggak? Kan nggak mungkin kita menyampaikan solusi baru muncul masalahnya. Nah, itu jadi tidak sistematis gitu. Nah, makanya teman-teman, variabel terikat itu rata-rata dia berkaitan dengan permasalahan suatu penelitian. Ya. Nah, dengan konsep tersebut ya, dengan konsep tersebut, maka kewajiban kita di dalam bab 2 itu lebih menonjolkan yang pertama adalah kaitannya dengan variabel terikatnya. Kita uraikan dulu apa itu variabel terikat gitu ya. Ya kan? Hasil belajar, prestasi belajar ya, keaktifan siswa ya. Kemudian kemampuan membaca siswa, kemampuan berhitung siswa. Nah, itu kan eh, dia akan menguraikan kaitannya dengan apa sih sebenarnya yang dipahami tentang itu gitu ya. Dan apa yang seharusnya terjadi gitu. Ya. Nah, baru yang bagian yang kedua itu adalah kaitannya dengan solusinya ya. Penyelesaian permasalahannya ya.
Nah, sehingga di situ adalah jadi nyambung gitu ya. Kita punya masalah, kemudian kita punya solusi. Hampir mirip dengan latar belakang, tetapi di sini basisnya pengertian-pengertiannya, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan variabel tersebut, gitu ya. Nah, jadi ketika di sini bisa kita tuliskan bahwa kajian pustaka diawali, ya, diawali dengan uraian variabel terikat, ya. Kemudian baru variabel bebasnya. Oke, ini yang menjadi catatannya. Nah, yang kedua, ya, yang kedua, apa yang idealnya diuraikan, ya, di dalam sebuah kajian pustaka, ya, apa yang idealnya diuraikan di dalam sebuah kajian pustaka. Nah, ini seringkali mahasiswa atau beberapa mahasiswa teruji, ya, itu menyampaikannya dia luas sekali gitu ya. Jadi sampai yang penting banyak gitu ya. Yang penting banyak, meyakinkan, dipakai tidak dipakai, yang penting tak tuliskan gitu ya. Itu seringkali konsepnya seperti itu. Padahal itu kalau dicetak ya, teman-teman akan membebani diri teman-teman sendiri gitu ya. Nah, di sini Pak Arif perlu menyampaikan apa sih sebenarnya yang harus dituliskan ya. Di sini juga Pak Arif sudah pernah trial dan error ke beberapa mahasiswa kaitannya dengan penulisan itu ya. Ya ada beberapa yang lolos, ada beberapa juga yang suruh nambahi ya. Karena memang konsepnya adalah masih konsep yang lama. Beberapa penguji skripsi itu masih menggunakan konsep yang lama gitu ya. Nah, teman-teman di sini akan Pak Arif coba bangun konsepnya gitu ya. Jadi teman-teman, kaitannya dengan variabel terikat ya. Kemudian ada variabel bebas. Variabel bebas. Sebenarnya konsep kebutuhannya ya. Konsep kebutuhannya itu kan kalau variabel terikat kita itu membutuhkan konsep-konsep ya terkait dengan hal-hal yang akan kita ukur. Ya enggak? Hal-hal yang akan kita ukur. Ya, karena apa? Contoh, di sana ada hasil belajar, ada kemampuan siswa dalam membaca gitu ya. Kemudian ada juga mungkin prestasi siswa gitu ya. Nah, ketika kita melihat variabel-variabel itu sebenarnya adalah variabel-variabel yang dia membutuhkan referensi ya, membutuhkan rujukan kaitannya dengan bagaimana sih cara mengukur variabel-variabel ini, gitu ya. Itu yang benar-benar harus ditekankan ya, dipegang ya. Selain itu ya, yang kedua, oke kita jeda azan sebentar ya. Kan di sini tempat Pak Arif baru azan ini. Kasih Mbak. Oh ya. Ini Bu. Kan masak Mbak. Kan masak Mbak Ndok. Nggak bisa. Nanti ya ndak habis ayah ngajar ya. Lah ayah ngajar dulu nih. Ayah tak ngajar dulu. Ya. Ndang tempat tembok dulu nang. Ngan masak nembok dulu nang. Apa kakak bisa nggak?
Bentar lagi ya, ayah gendok nggak usah nangis dulu, mbok anaknya tak ngajar tak selesaikan dulu. Ya, no. Yang di bawah sana. Ya, baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi terkait dengan konsep untuk variabel terikat dan variabel bebasnya tadi. Jadi variabel terikat itu paling tidak ya. Jadi ini kan paling menekankan pada konsep yang seharusnya ada gitu ya. Karena apa? Seringkali kita penjabaran itu luas kemana, tetapi itu bukan hal yang kita butuhkan nanti gitu ya. Ingat bahwa skripsi itu adalah sistematis gitu ya. Jadi apapun yang kalian tuliskan di bab 2 itu idealnya akan menjadi referensi untuk di subbab-subbab berikutnya gitu ya. Nah, maka di sini di variabel terikat dia harus menguraikan paling tidak adalah bagaimana ya cara mengukur ya variabel tersebut ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, bagaimana cara meningkatkan variabel ya, atau lebih ke di sini value-nya ya, nilai ya, kemampuan atau nilai ya, kemampuan atau nilai dari variabel tersebut. Nah, ini dua hal yang harus ada gitu ya, harus ada. Perkara nanti teman-teman mau ditambahi ya, mungkin ada penguji yang dia minta, wah ini kok tidak ada grounded teorinya misal ya. Grounded teori itu sangat dibutuhkan juga teman-teman ya. Jadi ini kalian harus benar-benar cara mengukur variabel itu tidak hanya berdasarkan satu referensi saja gitu ya. Tapi menggunakan beberapa referensi bagaimana cara mengukur keterampilan itu ya. Karena kita tahu bersama bahwa kemampuan siswa itu kan dia tidak hanya menjawab pertanyaan saja kemampuannya. Bisa jadi dia mencipta, bisa jadi dia meng-create gitu ya. Bisa jadi dia juga mendeskripsikan, bisa jadi dia menjelaskan. Nah, antara mendeskripsikan ya, meng-create itu kan instrumen pengukurannya sudah berbeda. Ya. Nah, maka di sini variabel terikat itu nanti akan dekat dengan yang namanya adalah instrumen pengukurannya. Ya, instrumen pengukurannya. Jadi bagaimana kita mengukur kemampuan itu. Ya, mengukur kemampuan dari variabel tersebut. Nah, yang kedua kaitannya dengan variabel bebas. Nah, variabel bebas ini kan di dalam sebuah penelitian ya, dalam sebuah riset, variabel bebas itu kan perannya adalah untuk meningkatkan suatu kompetensi tertentu. Ya. Meningkatkan suatu kompetensi tertentu atau mengatasi sebuah permasalahan penelitian gitu ya. Jadi di sini ya, kita tidak hanya mendeskripsikan ya atau deskripsi saja, tetapi juga menjelaskan kelebihan dan kelemahannya. Ya. Sebagai contoh ya, kita punya sakit misalkan batuk ya. Penyakit batuk itu dia ibaratnya adalah sebuah variabel terikat ya. Batuk ya. Masalahnya adalah batuk. Nah, ketika kita ingin menawarkan sebuah variabel bebas ya, di sini kita harus sudah menguasai konsep kaitannya dengan variabel bebasnya itu tadi. Nah, variabel bebasnya apa? Yaitu adalah obatnya tadi. Ya, obat itu tadi. Obat menjadi sebuah variabel bebas. Nah, misalkan dia diberi paracetamol, ya kan?
paracetamol. Orang batuk diberikan paracetamol. Maka di sini kita harus menjelaskan paracetamol itu apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Dia bisa mengatasi permasalahan terkait dengan apa. Itu harus kita jelaskan. Karena apa? Paracetamol itu benar, dia sebuah obat. Tapi kalau dia diberikan untuk orang yang tidak sakit, bisa jadi dia malah berbahaya, ya kan? Obat itu kan kalau apalagi obat keras ya, kalau dia diberikan kepada orang yang tidak sakit itu justru malah jadi masalah, ya. Karena di sana isinya adalah racun sebenarnya. Nah, seperti itu. Maka di sana di setiap obat pasti ada apa? Ada perhatiannya gitu ya. Contoh obat-obat untuk eh, apa sih yang obat yang harus diminum habis itu ya. Itu adalah dia adalah sebuah obat yang harus memang diminum. Kalau misalkan teman-teman meminum itu gitu ya, itu harus dihabiskan gitu ya. Karena kalau tidak dihabiskan itu dia menjadi senyawa kimia yang lebih yang nanti akan merugikan tubuh kita gitu. Nah, maka teman-teman semua kaitannya dengan variabel bebas ya, itu kita harus mampu mendeskripsikan itu. Ya, harus bisa menjelaskan itu. Mulai dari kelebihan, kekurangannya, sampai di sini juga, mohon maaf ini tadi lupa, yaitu adalah prosedur ya, prosedur atau langkah-langkahnya. Ya, prosedur atau langkah-langkahnya. Nah, ini standar minimal yang harus ada gitu ya. Kenapa di sini harus kita sampaikan prosedur gitu ya, langkah-langkahnya ya. Nah, di sini tidak jarang Pak Arif menemukan teman-teman melakukan riset itu dengan mengcombine ya, mengkombinasikan antara metode pendekatan ya atau mungkin dengan model itu dengan sebuah media ya. Dengan sebuah media. Maka di sini perlunya kita mendeskripsikan langkah-langkah itu tadi agar kita bisa membedakan antara misalkan metode NHT yang biasa saja ya, dengan NHT yang berbantuan media, misalkan media ular tangga misalkan. Itu nanti akan menjadi berbeda. Ya, akan menjadi berbeda. Nah, sehingga dari komponen itu ya, kita jadi tahu, oh, kalau saya hanya pakai NHT saja, bentuknya akan seperti ini. Langkah-langkahnya akan seperti ini, tetapi kalau punya media atau ada media yang dikombinasikan, maka prosesnya mungkin akan sedikit berbeda. Langkah-langkahnya mungkin akan ada langkah yang ditambahkan, atau mungkin harus ada langkah yang harus dimodifikasi. Ya. Nah, sehingga di sini teman-teman, dengan standar seperti ini, ya, dengan standar seperti ini, maka kita akan bisa menjelaskan isi dari kajian pustaka itu tadi, ya, kajian pustaka itu tadi lebih bisa bermanfaat untuk subbab berikutnya, ya, untuk subbab yang berikutnya. Nah, seperti itu ya, itu kita pelan-pelan saja ya, karena ini bagian yang cukup sering saya dapatkan itu tidak relevan ya, atau belum sesuai ya. Nah, maka ini teman-teman pastikan bisa benar-benar menangkap komponen ini ya. Nah, sebelum saya Pak Arif lanjutkan ke sub yang berikutnya, mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin menanyakan terlebih dahulu. Silahkan. Oke, silahkan Mas Irlan. Hmm, hmm, iya, benar sekali Mas. Jadi kalau kita mengambil sebuah metode model ya, ataupun dia teknik ya, itu maka kita harus mendeskripsikannya, karena di sini kan basisnya dia kumpulan teori ya kan. Kan bisa jadi
antara teori A dengan teori B membahas kaitannya dengan NHT itu berbeda gitu. Nah, maka di situ Mas Irlan perlu menjelaskan itu juga posisi-posisi semacam itu, gitu kan. Jadi dia harus kita jelaskan secara gamblang ya, mulai dari pengertiannya, tadi ya saya sampaikan deskripsinya ya, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu kan tidak mungkin dia hanya dari satu teori saja atau dari satu ahli saja ya. Kalau teman-teman tahu multiple intelligence itu kan ada teori multiple intelligence menurut ya Armstrong ya, tapi ada juga teori multiple intelligence menurut Howard Gardner, ya kan? Nah, itu harus dijelaskan. Sehingga apa? Dasar konsep pemikiran kita itu basisnya juga referensi. Ya, basisnya referensi. Sehingga orang percaya, oh, peneliti ini luar biasa gitu kan. Karena apa? Oh, dia konsep-konsepnya ya, teori-teorinya itu diambil dari sumber-sumber yang relevan ya, dan juga dia mengikuti ilmu perkembangan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, jadi seperti itu Mas. Jadi harus dideskripsikan ya. Namun Pak Arif sangat menyarankan teman-teman ketika mengambil sebuah teori ya, diupayakan terlebih dahulu untuk mengambil secara tidak langsung ya. Jadi kutipannya adalah kutipan tidak langsung. Sehingga di situ kita punya peran dalam membahasakan apa yang mereka tuliskan ya, sesuai dengan bahasa kita. Gitu. Ya, yang penting ruhnya ya, core dari teorinya itu tidak berubah. Ya, tidak kehilangan konsep. Ya, seperti itu. Itu Mas Irlan ya. Oke. Ada lagi yang lain silahkan. Mas Adi, ada pertanyaan Mas Adi? Mas Aditya Yosa, ada pertanyaan? Mas Aji Santoso, ada pertanyaan? Ya, baik, sepertinya belum ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Arif, itu anggap sudah paham ya. Nah, ini mohon maaf, Pak Arif switch terlebih dahulu ya. Jadi yang lebih awal adalah kaitan antar variabel. Nah, teman-teman semuanya, di sini ketika kita sudah menguasai dua variabel itu tadi, ya, penguasaan kita terkait dengan dua variabel itu tadi, itu juga teruji di bagian kaitan antar variabel, ya kan? Nah, apa sih sebenarnya yang harus dituliskan antara kaitan variabel ini tadi, ya? Jadi di sini ada yang menuliskannya bukan kaitan antar variabel, tetapi ada yang menuliskannya adalah kaitan antara ini dengan ini, gitu kan ya. Antara variabel X dengan variabel Z. Ada yang menuliskan seperti itu. Tapi variabel X-nya diganti sesuai dengan penelitiannya ya. Misalkan kaitan antara metode ceramah dengan kemampuan berbicara siswa misalkan. Nah, ada yang menuliskan seperti itu, ada yang menuliskannya persis dengan judul. Ya. Ada yang menuliskannya persis dengan judul. Saya pernah di waktu mahasiswa saya diuji itu ditanya kaitannya dengan itu gitu ya. Kenapa di sini tulisannya kaitan gitu ya? Mbok ditulis saja hubungan antara dan sebagainya ya. Yang akhirnya di situ itu mengarah pada judul penelitian kita. Ya. Nah, teman-teman, satu hal yang perlu Pak Arif tekankan adalah logis tidak ketika kita menuliskan judul di dalam subjudul. Ya, kalian nanti pasti akan menemukan contoh-contoh semacam itu ya. Bagi Pak Arif nggak boleh ya. Judul itu ada sesuatu yang sangat umum, iya kan? Isinya dirincikan, didetailkan di dalam sub-sub judulnya, gitu ya. Sehingga kalau di dalam proposal bagian kedua ini tadi muncul judul penelitian kita, maka itu kesalahan konsep pemikiran kita. Ya.
itu kurang sesuai. Makanya kita harus menjelaskannya adalah kaitan antar variabel itu tadi. Yang menjelaskan apa? Oh, variabel X dengan variabel Z ini tuh hubungannya apa gitu. Kayak tadi, paracetamol dengan batuk itu hubungannya apa? Itu harus kita jelaskan di sini. Ya, itu harus kita jelaskan. Nah, sehingga teman-teman semuanya, ketika kalian menjelaskan kaitan antar variabel ini tadi, yang harus teman-teman semua jelaskan, yaitu adalah logika berpikir kita kaitannya dengan kaitannya dengan variabel X dan variabel Z itu tadi yang berhubungan apanya. Gitu ya. Yang berhubungan apanya? Ya. Contoh paracetamol tadi kalau kita urai, dia mempunyai kemampuan untuk mengendurkan syaraf-syaraf syaraf-syaraf yang menuju ke otak misalkan. Sehingga ketika dia batuk dia tidak merasakan sakit lagi gitu ya. Kayak semacam dibius gitu ya. Nah, maka di situ paracetamol bisa mengurangi rasa sakit waktu batuk misalkan. Nah, di sini juga sama, teman-teman harus bisa menguraikan kalau prestasi belajar siswa itu rendah ketika kalian memunculkan sebuah metode ini tadi dia mengobati di bagian yang sebelah mananya gitu. Kan nggak mungkin kita mengatakan bahwa itu global gitu ya, nggak bisa. Itu harus diurai ya. Orang tidak mampu memahami sebuah materi, oh karena medianya kurang, karena suara gurunya kurang jelas karena metode yang digunakan tidak sesuai karena suasana kelasnya itu terlalu bising misalkan. Nah, maka metode yang kalian ambil ini tadi bisa tidak mengobati komponen-komponen permasalahan itu tadi. Sumber-sumber permasalahannya itu tadi. Gitu. Maka di sini yang harus kalian jelaskan adalah kaitan antara rincian sumber permasalahan dengan metode, dengan kemampuan metode dalam mengatasi suatu permasalahan. Nah, itu harus seperti itu. Nah, maka di sini kalian uraikan, kalian jelaskan gitu ya. Itu akan basisnya akan ke sana. Oke. Kaitan variabel, masih ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan dulu kaitannya dengan kaitan variabel. Mbak Amalia ada pertanyaan? Belum ya. Mas Anhari ada pertanyaan? Mbak Anissa Nur Afifah? Oke, sepertinya belum ada ya. Baik, Pak Arif lanjutkan. Pak Arif lanjutkan. Masuk ke dalam sub berikutnya yaitu penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan penelitian yang relevan gitu ya? Jadi teman-teman, penelitian yang relevan itu adalah penelitian yang menjadi dasar pemikiran kita bahwa riset yang akan kita lakukan itu adalah bukan riset pengulangan Jadi kalau riset pengulangan itu sudah tidak menarik untuk dibahas Tetapi riset yang kita lakukan itu idealnya adalah berbasis pada nilai novelty atau kebaruan. Nah, maka di sini teman-teman, ketika kita ingin menguraikan kaitannya dengan penelitian yang relevan,
Di sini kita harus menguraikan kaitannya dengan riset yang berkaitan dengan variabel bebas saja atau yang berkaitan dengan variabel terikat saja. Ya, ini punya dua opsi, ya. Punya dua opsi. Nah, kalau ada pertanyaan misalkan, Pak, mana yang lebih baik? Kita sama variabel terikatnya atau kita sama variabel bebasnya? Ya, pasti ada pertanyaan seperti itu. Ya. Nah, sampai saat ini Pak Arief lebih cenderung untuk menggunakan yang sama Yang sama adalah untuk lebih menyarankan yang sama adalah variabel terikatnya. Nah, di sini Pak Arief bukan tanpa alasan ya. Mengapa menjelaskan lebih cenderung sama variabel terikatnya. Teman-teman, kalau kita menilik kembali dalam sebuah riset penelitian yang relevan atau mungkin sebuah intinya dalam sebuah riset itu dalam penelitian eksperimen eksperimen itu kan sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk meningkatkan sebuah kompetensi, bukan. Tujuannya bukan itu sebenarnya. Tapi dia lebih ingin mengukur kemampuan sebuah metode. Ya. Kemampuan sebuah treatment, dalam mengatasi sebuah permasalahan. Dalam mengatasi sebuah permasalahan. Jadi, kalau tujuan kita untuk meningkatkan kompetensi, maka kita menggunakan metodenya adalah metode PTK. Penelitiannya adalah PTK. Karena PTK untuk meningkatkan itu. Gitu. Tetapi kalau kita menggunakannya adalah eksperimen, tujuannya bukan meningkatkan, tetapi lebih untuk menguji metode yang kita terapkan. Karena apa? Dengan kita memperbanyak metode yang kita lakukan, maka orang akan mempunyai lebih banyak alternatif untuk mengatasi sebuah permasalahan. Sebagai contoh teman-teman, teman-teman tahu sendiri ketika kita ingin berjalan ke kampus atau kita ingin menuju ke kampus, banyak sekali alternatif yang bisa kita gunakan mulai dari jalan kaki, naik sepeda ontel sepeda ontel aja bentuknya banyak sekali ada yang sepeda mini, ada yang sepeda jengki, ada yang sepeda goes itu yang saat ini, ada yang sepeda lipat gitu itu baru satu jenis sepeda saja jalan kaki pun sudah banyak alternatifnya jalan kaki menggunakan sepatu boot ada yang sepatu olahraga, ada yang pakai sendal jepit gitu itu banyak sekali, harus diuji juga semuanya itu kalau tadi sepeda ada sepeda motor atau mungkin ada yang pakai sepatu roda gitu ada yang pakai skateboard nah semakin banyak alternatif kita gitu atau mungkin hasil riset kita berkaitan dengan metode yang paling pas untuk menuju ke kampus paling efektif dan efisien jalan kaki itu efisien tetapi tidak efektif kan jalan kaki itu murah meriah efisien tapi tidak efektif karena apa membutuhkan waktu yang lama naik angkot itu mungkin efektif tapi tidak efisien gitu kan karena harus keluar biaya ongkos dan sebagainya. Nah maka teman-teman kaitan dengan itu kita perkembangan dunia itu kan juga seperti itu kita dari zaman revolusi industri 3.0 sampai ke 4.0 dulu mesin uap sekarang sudah basisnya adalah dunia digital gitu
Nah, maka itu sebenarnya adalah sebuah hasil riset. Kenapa? Muncul alternatif-alternatif baru gitu ya. Nah, maka di sini tugas kita, tugas riset kita itu tadi juga untuk menampilkan itu. Ya. Kalau kalian tujuannya adalah eksperimen, kalian mencoba sebuah metode baru. Ya. Mencoba sebuah metode baru sehingga ya, di sana orang ketika ingin meningkatkan kemampuan membaca itu tidak hanya dengan pop up book saja gitu ya. Tapi ada metode yang lain, ya. Ada metode-metode yang lain sehingga mereka berhadapan berkaitan dengan masalah itu, ya. Maka dia akan ada metode ini. Oke, saya pilih yang ini. Saya coba yang ini, ya. Saya akan mengoptimalkan dengan metode ini. Nah, seperti itu, ya. Nah, dan itu semuanya berkembang di semua bidang, semua aspek ya. Dulu pertanian, kita nyabuti rumput satu-satu pakai jari gitu ya. Sekarang cukup dorong saja sudah lepas semuanya. Rumputnya sudah lepas semuanya. Dulu motong pari apa? Padi ya. Motong padi itu harus satu-satu gitu ya. Satu pohon. Sekarang sudah ada mesin yang bisa memotong 100 pohon sekaligus. Nah, itu teman-teman. Jadi eksperimen itu menariknya di situ. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan di bagian konsep itu. Sehingga teman-teman, itu yang mungkin Pak Arif saat ini ya pahami adalah karena nanti bisa jadi potensinya berkembang juga ya. Itu kita akan menawarkan ya, riset kita itu akan menawarkan alternatif baru. Ya. Nah, namun ketika kita ternyata permasalahan itu belum pernah ada sebelumnya gitu ya. Kemudian kita sulit mencari referensi itu. Nah, maka bisa kalian menggunakan alternatif yang kedua ya, yaitu menguji metode untuk penyelesaian masalah yang banyak. Kan gitu. Ya kan? Kalau mungkin bisa kita gambarkan ya, ini kita coba. Kita gambarkan. Ini sebenarnya kebalikannya ya. Agak sulit teman-teman. Jadi kalau ini alternatif yang kedua ya. Jadi alternatif kedua itu misalkan NHT. NHT itu pernah diuji untuk kemampuan membaca ya. Kemudian bisa untuk kemampuan menulis ya. Kemampuan berhitung. Ya kan? Nah, maka di sini ya, ketika kalian melakukan riset untuk kemampuan-kemampuan yang lain, maka ini akan memperkuat yang namanya NHT. Itu dia memiliki sebuah kemampuan yang tidak hanya satu. Kan gitu. Ya kan? Tetapi berbeda dengan yang tadi, yang sebelumnya Pak Arif sampaikan tadi. Kalau yang Pak Arif sampaikan yang di awal tadi, maka dia konsepnya akan seperti ini. Nah, kita coba. Ini malah dibalik ya. Misalkan kemampuan membaca. Kemampuan membaca. Nah, ini ada metode NHT. Kemudian ada metode SAS misalkan. Kemudian ada metode CBL CTL ya, contextual teacher learning ya, dan seterusnya ya.
Sehingga ketika kita mempunyai masalah ini, alternatifnya bisa nyoba ini, bisa nyoba ini, bisa nyoba ini, bisa nyoba ini, dan seterusnya ya. Tapi kalau yang di atas, dibalik, NHT itu dia bisa menguasai berapa banyak atau kemampuan yang seperti apa ya. Gitu. Dulu silet ya, silet kalian tahu silet cukur gitu ya. Silet cukur itu fungsinya ya untuk cukur saja gitu ya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu ya, perkembangan zaman ternyata silet itu sekarang fungsinya tidak hanya untuk mengotong rambut saja ya, tapi dia juga bisa digunakan untuk menghaluskan apa kayu, bisa digunakan untuk motong-motong skotlet gitu ya, untuk perapian skotlet. Ternyata ya fungsinya banyak sekali gitu ya. Nah itu apa? Nah salah satunya adalah peran dari riset itu sendiri. Nah teman-teman, riset itu sebenarnya bukan suatu hal yang bisa kita katakan harus terus seperti ini ya. Bahkan kalian sejak lahir pun kalian sudah dibekali kemampuan oleh Allah yaitu untuk melakukan riset ya, trial dan error gitu ya. Jadi kalian mencoba menganalisis ya, coba lagi, menganalisis lagi, coba lagi, menganalisis lagi sampai pada kalian berada pada titik keberhasilan ya. Contohnya adalah ketika kalian sedang waktu kecil ya, itu kan biasanya kalau kita ngompol atau apa itu kan kita nangis gitu kan ya. Terus ibu kita memberikan respon gitu ya. Oh, kenapa nangis? Dicek, oh ternyata ngompol gitu ya. Kemudian kalian nangis lagi gitu ya. Kok nggak ngompol, nggak apa? Oh ternyata dia lapar gitu ya. Nah itu riset. Nah, sejak kecil ya kita melakukan itu. Nah maka riset itu sebuah kemampuan alamiah ya sebenarnya, sudah sering kita lakukan, tetapi ya kita mungkin belum menyadari itu, begitu. Nah, silahkan teman-teman, kalau mungkin ada pertanyaan dulu kaitannya dengan penelitian yang relevan. Ya, ada pertanyaan, Mbak Via, ada pertanyaan Mbak Via? Belum ya, oke. Mbak Sania Afriska, ada pertanyaan? Hmm? Iya, penelitian relevannya kurang lebih sama ya. Tapi mungkin ada pengembangan-pengembangan yang harus kita lakukan juga ya, gitu. Atau mungkin Mbak Sania menemukan apa ya, ketimpangan gitu ya, perbedaan gitu. Mm-mm. Visualisasinya gimana? Oh gitu. Mm. Gimana? Lah gimana ya gimana ya kan? Ini Pak Arif mencoba menguraikan lebih detail ya, karena bedanya dengan metodologi adalah metodologi mungkin kita masih penyampaiannya konsep sederhana gitu ya. Tetapi kalau dalam Sempro, kita konsepnya adalah lebih ke implementasi gitu ya. Karena dulu mungkin Pak Arif ingin menyampaikan itu secara detail ya. Kita khawatir nanti roh dari metodologi penelitiannya sendiri malah jadi hilang gitu kan. Nah, makanya ini nanti tahap implementasi sehingga teman-teman akan jauh lebih tahu gitu ya. Oh, ketika kita kaitannya dengan metode ya, kaitannya dengan metode itu bahwa kita tujuannya adalah untuk memperkaya kemampuan metode ini sendiri gitu ya. Kan gitu. Tapi kalau kita memang fokusnya adalah peningkatan kompetensi, ya tadi sesuai dengan diagram yang sudah Pak Arif gambarkan tadi, dia akan bisa memperkaya itu tadi. Gitu. Itu hanya
gambar tadi ya Mbak ya, itu hanya ilustrasi saja. Jadi kalau kalian punya 5 metode ya, 5 riset yang relevan ya, maka merujuknya ke sana gitu ya. Karena kalau dicampur ya, mungkin dulu Pak Arif menyampaikannya kalau misalkan dicampur ya, maka itu kita akan sulit Mbak menemukan novelty atau kebaruan dari riset itu tadi. Begitu. Nah, ini mungkin karena Mbak Sania ya masih bingung. Nah, mungkin Pak Arif perlu menekankan bagian yang bingungnya yang mana biar nanti, karena tujuan di sini kan kita mencerahkan ya, bukan membingungkan gitu ya. Gitu. Silakan. Lumayan. Ya, bingung. Hmm, gambar tadi saya hanya untuk memudahkan penjelasan saja. Tetapi kalau di dalam kalian waktu memasukkannya di proposal kalian, nggak perlu ada gambarnya itu, ya kan? Karena dia basisnya adalah uraian, ya, uraian. Gitu ya teman-teman. Gitu Mbak Sania. Oke, oke, oke. Ye, baik. Untuk ini konsepnya untuk seperti itu ya. Nah, teman-teman, seringkali Pak Arif juga menemukan mahasiswa itu karena di sini penelitian yang relevan ya, disebutkan satu, dua, tiga, dan seterusnya ya. Itu menjadi sebuah hal yang bagi Pak Arif, ya itu masa lalu gitu ya, masa lalu. Mungkin Pak Arif dulu juga menjelaskan seperti itu. Tetapi agar kerangka pemikiran penelitian yang relevan ini akan lebih nyaman dibaca gitu ya, lebih mudah dipahami. Jadi sebuah konsep paragraf itu kan teman-teman harus bisa mengkaitkan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain gitu kan. Nah, maka teman-teman dalam proses penguraian itu tadi, jadi ketika kalian menyampaikan penelitian yang relevan, buatlah alur berpikirnya. Jadi kita punya alasan mengapa kita menampilkan yang relevannya adalah untuk metode NHT-nya dulu. Kenapa SAS-nya dulu? Kenapa CTL-nya dulu dalam sebuah paragraf tadi ya? Itu harus kita punya alasan gitu ya. Misal alasannya adalah, oh saya urutkan dari hasil yang paling tidak optimal ke yang paling optimal, ya kan? Jadi kita menguraikannya. Nah, penelitian yang pertama ya. Jadi dalam riset ini ada beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan ya. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh siapa? Ya. Oleh siapa pada tahun berapa ya? Judul teman-teman tidak perlu dituliskan ya. Ini ada saya melihat beberapa riset itu masih dia konsepnya adalah penelitian harus ada judulnya, harus ada tidak. Kita lebih mencari variabel dan juga ketercapaian hasilnya. Ya, itu style kita dalam menuliskan itu. Maka penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh misalkan adalah Wijanarko gitu ya. Wijanarko tahun 2021. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 5 SD negeri mana gitu ya, SD negeri Magelang misalkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ya metode NHT dapat ya atau berpengaruh terhadap kemampuan siswa sebesar berapa persen gitu ya. Peningkatan ini terjadi ya dari skor awal siswa ya pada saat pretest sebesar berapa ya, dan pada saat post-test mencapai berapa ya. Perhitungan taraf signifikansinya, uji atau apa ya, hasil analisis datanya menunjukkan bahwa ketercapaian signifikansinya mencapai berapa. Nah itu diuraikannya secara manis gitu ya. Satu paragraf itu khusus membahas terkait dengan riset yang pertama tadi. Nah penelitian yang kedua ya tidak kalah hebat ya, atau mungkin tidak kalah
efektif atau tidak kalah penting, penelitian yang kedua menunjukkan penelitian kedua yang dilakukan oleh siapa menunjukkan hasil yang bagaimana. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi paragraf 1 ke paragraf 2 ada kaitannya. Paragraf kedua ada yang 3, ada yang kayak gitu. Jadi saling melengkapi, saling mengkomparasikan, saling membandingkan, saling menguatkan gitu ya. Nah, sehingga di situ bisa gitu ya. Nah, kalian baru memposisikan penelitian kalian di antara penelitian-penelitian yang sudah ada. Berbeda dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, penelitian yang saya lakukan saat ini adalah menggunakan metode apa? Hasil penelitian ini belum pernah ditemukan di riset-riset lain, ya. Maka saya tertarik untuk melakukan penelitian, ya. Penelitian kaitannya dengan pengaruh metode apa terhadap apa, kayak gitu. Ya. Jadi kalian harus bisa memposisikan penelitian kalian di antara penelitian-penelitian yang sudah ada. Itu. Nah, kalau kalian sudah bisa menguraikan ini, wah lanjut, ya. Nanti kita tinggal konfirmasi hasil, pertanyaan tidak terlalu banyak, ya kan? Karena kalian sudah bisa menuangkannya dalam bentuk tulisan yang tepat, gitu ya. Dan kalian referensi itu jangan hanya terbatas di Unima saja ya. Kalian belajar dari negeri pun sekarang banyak, ya kan? Wah, kemarin sudah Pak Arif sampaikan, silahkan buka repositori ya. Baik itu UNY, UPI ya, atau mungkin dari yang lain ya. Mungkin di sana tidak akan menghasilkan atau menyajikan kaitannya dengan hasil risetnya. Tetapi teman-teman di sana kan kita bisa belajar dari bab 1, bab 2, bab 3-nya gitu ya. Dan apa yang Pak Arif sampaikan ini hanya salah satu alternatif ya. Hanya salah satu alternatif. Banyak sekali alternatif-alternatif yang lain yang bisa digunakan. Ya. Seperti itu. Oke. Begitu. Silahkan mungkin Mbak Sartini ada pertanyaan Mbak Sartini. Mbak Rahajeng. Mbak Pramita Anissa. Oke, sepertinya belum ada ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Baik, Pak Arif lanjutkan. Ya, ini masih ada beberapa menit untuk kita lanjutkan di bagian yang berikutnya. Bagian selanjutnya setelah kita mempunyai kerangka tadi ya. Oh ya, silahkan. Di nama mana Mbak Maudina? Mm-mm. Mm-mm. Oke, nah pertanyaan bagus. Ini yang Pak Arif juga sering mendapat pertanyaan-pertanyaan semacam itu ya. Jadi penelitian yang relevan untuk apa? Di tingkat yang mungkin berbeda dari yang akan kita gunakan untuk tempat risetnya. Nah, sebenarnya kembalinya ke sini, Mbak. Kembalinya adalah pada desain konsep penelitian relevan yang ada dua ini tadi. Yang sama adalah kaitannya dengan mencari keunikan ya kan, atau mencari kemampuan lain dalam sebuah metode atau treatmentnya tadi, atau kita ingin meningkatkan kaitannya dengan sebuah variabel kemampuan membaca gitu ya. Nah, kalau yang kita fokuskan adalah di kemampuan yang membaca yang pertama ini tadi, ya kan? Yang ini ya, kemampuan membaca dengan berbagai metode. Nah, maka di situ kalau dari pengalaman Pak Arif ya, kok sepertinya itu lebih tepatnya adalah penelitian-penelitian yang relevan dengan satu jenjang yang sama. Gitu ya. Karena apa? Kalau kemampuan membaca kan otomatis kan siswa sekolah dasar ya kan. Kemampuan membacanya dia sebenarnya spesifik ya. Membaca puisi atau membaca cerita atau membaca apa. Sehingga nanti penelitian-penelitian yang relevannya itu tadi ya juga
kaitannya dengan untuk anak sekolah dasar itu tadi. Iya kan? Untuk sekolah dasar itu tadi. Tetapi mungkin akan sedikit berbeda ketika kita konsepnya yang di atas ini tadi. Kalau kita ingin menguji berbagai macam metode yang ya kemampuan sebuah metode, ya bisa jadi. Karena kan kemampuan membaca di sini kan otomatis dia tidak hanya kemampuan membaca di tingkat sekolah dasar saja, tetapi bisa jadi untuk jenjang-jenjang yang ada di atasnya. Sehingga kita akan menemukan kemampuan lain dari NHT ini tadi. Ya. Jadi kalau Pak Arif kembalinya ke sana sih. Lebih kembalinya ke sana. Karena dalam sebuah riset itu yang bagus sebenarnya dia spesifik. Kalau kita ambil yang kemampuan membaca ini ya, dia akan spesifik ke mana gitu. Seperti itu, Mbak. Gitu Mbak Madina ya. Oke. Terima kasih. Nah, selanjutnya ya. Oke, Pak Arif akan melanjutkan di bagian kerangka pemikiran, ya. Di bagian kerangka pemikiran. Sebentar ya, biar nggak terganggu ya nanti ya, sambil nunggu bentar. Baik, kita lanjutkan ya. Mohon maaf ini dekat banget soalnya dengan masjid ya. Nah, selanjutnya ya, ini adalah di bagian kerangka pikir. Nah, kerangka pikir ini sering kali menjadi sebuah permasalahan ya. Sering kali menjadi sebuah tantangan gitu ya. Ketika teman-teman semua mendeskripsikan bagian ini. Nah, teman-teman semuanya, kaitannya dengan kerangka pikir, ingat kerangka pikir ini harus diawali dengan deskripsi dulu, ya. Deskripsi dari kerangka pemikiran. Ya. Baru nanti kaitannya dengan bagan, ya. Nah, apa bedanya antara deskripsi dengan bagan, ya? Nah,
kalau deskripsi ini ya, nanti teman-teman akan harus menjelaskannya adalah kaitannya dengan konsep bagaimana sebuah metode itu mengatasi sebuah permasalahan. Ya. Bagaimana sebuah metode mengatasi sebuah permasalahan. Hampir sama dengan kaitan tadi, kaitan antar variabel. Tetapi di sini diawalinya adalah saat kita membangun sebuah latar belakang, ya, dari latar belakang, ya. Nah, ini harus diuraikan dari awal sampai akhir, ya, dari awal sampai akhir. Pak Arif akan mencontohkan, ya, ini adalah konsep kerangka pikir yang mungkin saat ini itu karena Pak Arif tidak bisa menjanjikan ya bahwa suatu saat akan jadi perubahan gitu ya. Nah, tetapi ini paling tidak bisa menjadikan dasar buat teman-teman semua ketika nanti membuat sebuah kerangka pikir, alur berpikir ya. Kita carikan dulu. Jadi saran Pak Arif ya, ketika kalian nanti membuat sebuah kerangka pikir ya, dibuat gambarnya dulu ya. Gambarnya dulu baru diuraikan di atasnya. Nah, ini rodok kualik sidik nggak apa-apa ya, tetapi ini untuk memudahkan teman-teman semuanya. Untuk memudahkan teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman. Kaitannya dengan kerangka pikir, kita harus benar-benar menguasai permasalahan itu sendiri, ya kan? Di sini kan kita punya hasil belajar IPS itu rendah, ya kan? Hasil belajar IPS itu rendah, itu dipengaruhi karena apa? Oh, yang pertama adalah karena dia siswa kurang aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, guru belum optimal menggunakan media. Yang ketiga, guru kurang inovatif dalam memilih model. Maka akan ada 3 permasalahan di situ. Ya kan? Akan tidak permasalahan. Nah, 3 permasalahan itu tadi, dia akan bertemu dengan model STAD berbantuan dengan media Busepia ya. Nah, setelah permasalahan ini tadi dia ketemu metode ini tadi, kita harus bisa memprediksikan apa yang akan terjadi ya. Karena kita tadi di bab 2 sudah menguraikan kaitannya dengan kelebihan, kekurangan, tantangan dari model STAD itu sendiri. Sehingga kita bisa mempunyai konsep bahwa ketika keaktifan siswa ketemu STAD, dia akan menjadi lebih aktif. Guru yang belum optimal menggunakan media, dia akan lebih kreatif dan optimal saat menggunakan media pembelajaran. Ketika guru itu kurang inovatif, ketika menggunakan media ini, metode ini, maka dia akan lebih inovatif ya dalam memilih model pembelajaran. Sehingga dari perubahan ini tadi, ya, dia akan menghasilkan sebuah hipotesis. Nah, ini nanti akan menjadi dasar untuk hipotesis penelitian kita. Yaitu apa? Hasil IPS itu meningkat, gitu kan. Ini hasil belajarnya rendah, hasil IPS-nya meningkat. Yang kita teliti adalah di sini. Ya kan? Tuh. Makanya teman-teman, di dalam sebuah di dalam sebuah proposal ya, itu kan konsepnya gitu ya. Jadi dari kerangka pikir, setelah kerangka pikir ini munculnya adalah hipotesis ya. Munculnya adalah hipotesis. Kenapa? Ya karena alur berpikirnya seperti itu. Hipotesis penelitiannya itu didasarkan ya
basisnya adalah pada kerangka pemikiran kita ini tadi. Makanya kalau kerangka pemikiran kita kurang sesuai, kurang detail, ya, atau kurang lengkap, maka kita tidak akan bisa membangun yang namanya hipotesis. Ya. Nah, baru di sini kita ceritakan, kita diskusikan di atas ya. hasil belajar IPS itu yang seperti apa ya. Kemudian dia rendah ya. Kenapa dia rendah diceritakan penyebabnya 1 2 3 ya. Kemudian setelah dia rendah itu tadi ketemu dengan metode STAD berbantuan media Busepia gitu ya. Kemudian setelah ketemu itu apa yang terjadi perubahannya gitu ya. Kemudian itu akan menjadi konsep apa. Nah, teman-teman, kalau satu kotak ini menjadi satu paragraf, maka paling tidak ada 9 paragraf. Ya. 9 paragraf kerangka pemikiran. Dan ketika penguji sudah bisa membaca konsep ini, wah, teman-teman insya Allah lah lancar ujian. Ya kan? Karena itu adalah sebuah konsep. Ya kan? Ini alur berpikir teman-teman. Nah, sehingga di sini tinggal dideskripsikan 9 paragraf ya. Nah, baru kita muncullah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu uraiannya nggak usah macam-macam ya, sederhana saja. Ya, sederhana saja. Hipotesis penelitian atau hipotesis dalam penelitian ini yaitu apa tadi? Model STAD berbantuan media Busepia ya, dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas dan seterusnya. Sudah satu ini saja. Ya. Karena hipotesis itu pernyataan, kecuali hipotesis kalian lebih dari satu ya. Maka hipotesis penelitian ini, dalam penelitian ini yaitu satu apa, dua apa. Ya. Itu kalian kalau desain penelitian korelasi ya, atau korelasi yang kalian buat adalah lebih dari satu seperti itu. Ya. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan terlebih dahulu kaitannya dengan apa yang sudah Pak Arif sampaikan tadi. Mbak Titrin ada pertanyaan mungkin? Mbak Trianggra ini ada pertanyaan? Ada. Mbak Setiani Dwi Astuti ada pertanyaan? Oh ya. Mbak Setiani ada pertanyaan? Oke, Mbak Rahma Latifa ada pertanyaan? Oh, untuk saat ini belum ya. Oke, selanjutnya Mbak Nindi ada pertanyaan? Mbak Nayunda? Oh, belum ya. Mbak Nayang Gita? Belum ya. Oke. Jadi udah paham ya ini ya. Oke, Mbak Dani? Mbak Dwi Sartina? Belum ya. Mbak Fatihah? Belum ya. Mas Andiko? Mbak Hanum?
Mbak Lili, Mbak Listiana, belum ya. Oke, baik. Alhamdulillah ini semua mahasiswa sudah Pak Arif tanya ya. Dan insya Allah sudah tidak ada pertanyaan. Jadi Pak Arif anggap bagian kedua ini sudah clear ya. Nah, maka teman-teman semua nanti optimalkan ya untuk bisa bimbingan sempro ya dengan Bapak Ibu dosen pembimbing ya. Karena nanti kalau misalkan teman-teman sudah ready ujian sempro di misalkan pertemuan 16, 17 atau apa, silahkan mendaftar saja ya. Mendaftar saja ke fakultas nanti untuk bisa kita jadwalkan untuk segera ujian sempro ya. Di mana ujian sempro itu nanti akan menghasilkan surat izin penelitian. Jadi besok Pak Arif kalau ada surat izin penelitian sudah tidak boleh tanpa lampiran ya, harus ada lampiran berita acara ujian seminar proposal ya. Nah, maka ini teman-teman besok untuk surat izin riset yang tidak ada lampiran hasil berita acara ujian sempronya, maka tidak akan kita tanda tangani dan tidak bisa mengambil data risetnya gitu ya. Karena sekarang banyak sekali teman-teman kakak tingkat teman-teman itu jadi izin risetnya itu sekarang gitu ya, tapi penelitiannya sudah 1-2 bulan yang lalu. Nah, ini kan jadi tidak baik ya nanti ya. Kita tidak hanya menjaga dari mutu dari kualitas proses saja, tapi juga kita juga etika dalam institusinya kan jadi tidak bagus ya. Nah, itu sebisa mungkin dihindari ya, sehingga teman-teman waktu mau riset itu ya suratnya disampaikan dulu gitu ya. Sampaikan kepada pihak yang akan diajak risetnya, sehingga teman-teman semua kalau kalian benar-benar bisa ujian sempro sebelum semester ini gitu ya, sebelum semester ini selesai, maka nanti insya Allah 3,5 tahun itu ada di tangan gitu ya, ada di tangan. Nah, makanya teman-teman yuk semangat, yuk tinggal 1 tahun lagi ya, 1 tahun lagi. Jadi ya kita memang harus saling mengingatkan, harus saling ya, kalau bisa buat grup semangat skripsi 3,5 tahun gitu ya, atau apapun lah, intinya kalian harus dekat dengan orang-orang yang termotivasi juga untuk selesai 3,5 tahun ya, karena itu akan menjadi hal yang positif ya. Jadi kalian bisa efisiensi waktu ya, dan sekarang kayaknya sudah zamannya seperti itu ya gitu. Kalau bisa cepat kenapa harus dilama-lamakan gitu ya. Ya, jadi efektif dan juga efisien ya. Tapi core keilmuannya jangan sampai ditinggalkan gitu ya. Inti dari keilmuannya. Nah, baik teman-teman semuanya, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul berapa? 12 lebih 49 ya, 1 menit lagi habis. Mungkin Pak Arif untuk sesi ini Pak Arif cukupkan terlebih dahulu ya. Nanti kita lanjut pertemuan berikutnya ya. Insya Allah setelah Lebaran kaitannya dengan proposal skripsi bagian ketiga ya. Dan ini video insya Allah bisa diputar lagi, tapi saya tidak janji uploadnya bisa cepat ya, karena ini masih di masa-masa mudik Lebaran gitu ya. Ya, terima kasih atas atensi dan juga kehadirannya. Semoga teman-teman semua dimudahkan ya dalam memahami materi-materi ini dan dimudahkan dalam menyelesaikan seminar proposal dan juga skripsinya. Itu saja dari Pak Arif. Terima kasih. Kalau ada kekurangan, mari kita tutup perjumpaan kita ini dengan melafalkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.